Jadi kedaton ini atau rumah panggung ini ada 3 lantai. Lantai bawah namanya base camp, itu bisa dipakai secara bebas baik untuk pertemuan, untuk meeting maupun untuk yang sifatnya acara-acara melibatkan lumayan banyak orang begitu. Kemudian pusatnya itu di lantai 2 yang kita sebut kedaton. Kenapa disebut kedaton? Karena di situ memang ada kursi ratu atau kursi raja. Lantai 1 itu merupakan base camp, lantai 2 itu pertemuan harian, baik acara resmi maupun acara yang sifatnya mereka menemui atau menuju atau datang ke kedaton itu untuk mendapatkan informasi. Nah, di lantai 2 ini ruang tengah itu untuk pertemuan, kemudian ada 4 kamar di sini. Kamar 1 itu untuk yang petugas setiap hari harus ada di sini. Istilahnya dia adalah yang menunggu kedaton. Kemudian sebelahnya ada lagi kamar Soekarno. Kamarnya Bung Karno, kamar yang merupakan replika di mana pada saat Bung Karno berada di tempatnya Utari, waktu itu istrinya yang anaknya Pak Cokro Aminoto itu, beliau punya sebuah kamar dengan penataan yang istilahnya khas begitulah. Jadi ada dipan dari kayu, kemudian ada kelambu yang itu diikatnya di tengah. Jadi kelambu itu hanya untuk melindungi manakala nanti ada serangan atau gangguan nyamuk begitu mungkin kira-kira. Dan juga di kamar Soekarno ini kita sebagai perpustakaan mini karena khusus. Jadi buku-buku Soekarno yang pernah beredar, baik itu yang buah karya Soekarno maupun dari penulis orang lain. Nah, termasuk buku yang sangat spektakuler yaitu karangannya Cindy Adam, itu juga kita punya. Juga tidak kalah menariknya, di kamar Soekarno itu ada fotonya Bung Karno berdiri penuh. Ada juga lukisan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Ratu Kidul. Itu menjadi ciri khas di hotel-hotel berbintang pun menyiapkan kamar untuk Pak Karno itu biasanya dengan nomor 13. Kemudian ada 2 kamar lagi, yang satu untuk beliaunya Bapak Mas Otoyeb yang selama ini dikenal dengan Yang Mulia Pangeran Nata Adiguna Adiningrat. Beliau ada di satu kamar ini, sebelahnya lagi satu kamar yang saya pakai. Dan di depan ruang tengah itu ada satu ruangan yang kita sebut kamar beranda atau ruang beranda, itu untuk pertemuan umum. Dan di depan lagi ada lagi, itu merupakan satu ruangan yang memang lumayan luas dan itu bisa menampung 60 orang. Selanjutnya ada lagi yang lantai 3 itu khusus untuk perpustakaan dan benda-benda bersejarah, benda-benda yang pernah didapatkan kakak saya, baik itu merupakan hadiah, pemberian, ataupun memang diburu ataupun memang dibeli begitu. Dan yang terakhir ada lagi satu ruangan yang saat ini memang kita siapkan full, itu untuk kegiatan meeting atau pertemuan. Jadi tidak ada aksesoris lain, jadi betul-betul ruang terbuka seperti itu. Selanjutnya untuk penugasan saya sehari-hari di sini adalah untuk mengawasi atau menemani teman-teman pelaku seni budaya maupun mereka peminat seni budaya dari kalangan. Beberapa kali yang sudah pernah ke sini itu dari tingkat SD, SMP, SMA. Nah, kalau SMA itu biasanya kejuruan khusus yang kita sebut sekolah menengah kejuruan ya, sekolah menengah kejuruan atas. Itu memang ada dibuka sekarang ini jurusan seni budaya atau
jurusan sinematografi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kami siap atau memang menyediakan untuk pengabdian masyarakat itu ke Daton dibuka atau boleh dikunjungi untuk umum itu setiap hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Kami mengambil liburnya hari Jumat. Jamnya adalah jam 8 pagi, kita sudah standby sampai 8 malam, dan itu bisa diperpanjang manakala ada acara khusus. Ya, selama pandemi atau kemudian istilah yang terakhir ini ada PPKM, mau tidak mau kami harus menyesuaikan untuk stay at home ya. Namun demikian kita bukan menutup pintu, ada juga beberapa yang tetap bisa kita layani untuk kegiatan perpustakaan misalnya, atau untuk pelatihan teater juga tetap kita laksanakan. Yang jelas kita tidak melebihi apa yang diperbolehkan atau apa yang diizinkan. Jadi rata-rata untuk latihan teater itu seminggu bisa 5 kali, itu diikuti 20 orang. Kalau pengunjung perpustakaan hampir seminggu itu bisa 5 kali juga. Itu ya kita tetap katakan jangan lebih dari 20 orang, bisa 2 orang 3 orang kita layani. Namun untuk sementara kita memang tidak mengizinkan buku itu dibawa pulang. Jadi silahkan dibaca di sini, silahkan beberapa buku dibaca, tapi tidak bisa dibawa pulang, Pak, begitu. Sebetulnya kita berangkatnya memang dari apa adanya. Jadi untuk halaman parkir itu sangat terbatas, hanya bisa menampung 8 mobil yang selanjutnya paling berjejer sepanjang jalan. Kemudian untuk sepeda motor sih sebetulnya bisa masuk, ada 1 halaman, masih saudara kita juga, itu bisa dipakai untuk parkir. Kemudian untuk kendala yang lainnya memang kami belum ada penyandang dana maupun memang belum ada dana untuk bisa merenovasi, karena ini kan rumah lama, rumah gadang, rumah kayu yang memang perlu perawatan khusus mestinya, cuman ya belum aja. Tapi kalau saya mau bilang apakah seperti itu sudah cukup, ya untuk kami cukup, tapi untuk beberapa teman menyarankan dari segi keamanan, ditakutkan nanti ada yang lapuk, ada yang sudah lubang dan sebagainya. Memang kita membutuhkan atau memerlukan, atau bahasanya kita tidak menutup pintu sekiranya ada teman yang mau berhappy ria dengan kami gitu loh. Ya kita sama-sama ayo. Karena saya melihatnya begini, namanya budaya tidak selamanya harus sukarela, pengabdian, tidak juga. Karena banyak para seniman, pelaku seni ini yang bisa hidup dari seninya itu. Makanya ini kebetulan memang posisi bukan di dalam kontraknya orang lain, masih tetap punyanya kakak saya pribadi, bukan juga punya pemerintah, namun ini bentuknya yayasan. Nah, yayasan itu dulu yang mendirikan adalah para teman-temannya kakak saya yang 1, 2, 3 orang sudah kembali ke alam fana, yang membutuhkan juga pergantian kepengurusan. Nah, nampaknya hal ini satu peluang yang bagus untuk kita nanti bangkit lagi, karena kakak saya tidak, ini rumah ini punyanya kakak saya, tapi kakak saya tidak merasa memiliki, Pak. Jadi ini sudah disumbangsihkan ke masyarakat atau pemerintah atau negara, silahkan untuk dipakai sebagai ajang kreativitas seni budaya.